Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagi teman-teman yang besok ingin berpuasa Yaumul Bid, oke, hari Senin, Selasa, Rabu, itu apakah teman-teman harus melakukan sahur? Saya sampaikan bahwa sahur itu hukumnya sunnah, dia bukan syarat sahnya puasa. Jadi kalau teman-teman pakai sahur, alhamdulillah. Kalau tak pakai sahur, tak apa-apa. Hanya saja kalau kita tidak pakai sahur, kita kehilangan beberapa momentum. Yang pertama, kita akan kehilangan sunnah sahur. Kedua, kita kehilangan berkah sahur. Yang ketiga, kita akan kehilangan pembeda diri kita dari orang Yahudi. Makanya dalam dalil dikatakan bahwa sahurlah kalian walaupun dengan segelas air putih aja. So, selamat ya buat teman-teman yang besok ingin puasa Yaumul Bid. Saya selalu di sana, Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau teman-teman sudah rajin puasa Daud dan sudah berpuasa Daud, ketika ketemu Yaumul Bid besok pagi itu di tanggal 13, 14, 15 Hijriah atau bertepatan dengan 13, 14, 15 Januari atau besok di hari Senin, Selasa, Rabu, teman-teman gak perlu lagi melakukan puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Karena puasa Daud itu adalah salah satu puasa yang paling top one di antara ekosistem puasa sunnah. So, teman-teman yang udah rajin puasa Daud, teman-teman tidak perlu lagi berpuasa Yaumul Bid. Teman-teman fokus aja dengan puasa Daudnya. Bagi teman-teman yang belum ngerti puasa Daud itu apa, adalah puasa yang berselang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Hari puasa, sehari tidak. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah, dan seterusnya. Oke, selamat ya bagi teman-teman yang udah rajin puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dan itu waktunya panjang ya. Jadi ini khusus video aku buat untuk teman-temanku yang udah rajin puasa Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Niat puasa Yaumul Bid itu gimana? Oke, teman-teman yang belum kenal dengan puasa Yaumul Bid, jangan skip video ini ya. Besok hari Senin, Selasa, Rabu 13, 14, 15 Januari bertepatan dengan 13, 14, 15 Hijriah, kita disunahkan puasa Yaumul Bid, puasa 3 hari setiap bulannya. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, sholat witir, dan sholat duha. Nah, lalu niatnya gimana? Niat puasa itu semua sama aja. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku misalnya puasa yang lain deh, Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Apakah harus sahur? Tentu tidak harus ya. Cuman sayang kalau kita nggak bersahur. So teman-teman banyak-banyak melakukan puasa sunnah ya. Karena puasa sunnah itu orang-orang yang di dalam berpuasanya dia melakukan puasa sunnah, maka insya Allah baginya surga Ar-Royan. Surga yang ditempatkan khusus untuk orang-orang yang suka berpuasa. So, niatnya gitu aja. Kalau bisa sahur, kalau nggak apa-apa. Ketika lihat video ini, teman-teman udah boleh pasang niat untuk Yaumul Bid besok pagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak puasa sunnah itu pasang niat setelah azan subuh atau di waktu jam 7 pagi misalnya? Teman-teman, saya selalu ingatkan jika ada momentum puasa. Dan kebetulan hari ini adalah puasa Yaumul Bid, Senin, Selasa, Rabu, bertepatan dengan 13-14 Januari 2025. Andaikan nih, teman-teman gak ngerti puasa Yaumul Bid, tahu-tahu video aku nyampe di beranda teman-teman di jam 7 pagi di hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu. Tahu-tahu teman pengen puasa karena lihat video aku. Boleh nggak pasang niatnya udah jam 7 pagi atau 8 pagi? Jawabannya adalah boleh selagi teman-teman belum makan dan minum. Ini beda dengan puasa wajib yang pasang niat sebelum azan subuh. Kalau puasa sunnah boleh aja selagi teman-teman belum makan dan belum minum ya. Dan niatkan karena Allah, bukan untuk yang lainnya. Saya selalu buat teman-teman semuanya semangat selalu berpuasa. Jangan lupa follow akun aku ini dan ikuti live aku sekarang. Semoga dapat insight baru dari live-live dan ceramah-ceramahnya aku ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Selamat buat teman-teman yang udah berpuasa Yaumul Bid hari ini. Pesanku jangan lupa berdoa. Karena orang-orang yang berpuasa maka insya Allah doanya mustajab. Nanti mungkin ba'da zuhur teman-teman ambil dua kesempatan. Pertama mustajab doa setelah habis sholat. Oke. Kemudian mustajab doa setelah habis sholat. Oke. Kemudian yang kedua, mustajab doa saat berpuasa sunnah atau sedang berpuasa. Ambil kesempatan zuhur atau asar nanti atau waktu duha ini, teman-teman untuk sholat, dan setelah selesai sholat teman-teman berdoa. Teman-teman dapat dua tempat mustajab, saat habis sholat dan kemudian saat sedang berpuasa. Masih banyak doa yang belum diijabah atau yang akan kita inginkan kan. Nah teman-teman doakan anaknya, rezekinya, hatinya, akhlaknya, ibadahnya, semua doakan kita ya, semua doakan untuk diri kita. Bukankah kita pengen rezeki lebih baik, akhlak lebih baik, iman lebih tinggi ya? Kita berdoa untuk itu semuanya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman semuanya, kalau pengen belajar dengan baik, jangan lupa doa ya. Doanya adalah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atau doa lainnya adalah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, karuniakan aku pemahaman. Atau bahasa lainnya boleh Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Belajar itu butuh usaha. Nah, salah satu usaha dari belajar adalah berdoa. Suatu ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Malik, bagaimana caranya aku rajin untuk aku gampang untuk menghafal? Kata Imam Waqi, tarkil ma'asi li'anna ilma nurun wa nurullah la yahdi lil asi. Bahwa banyaklah menuntut ilmu dan tinggalkan maksiat dan cahaya. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya gak akan pernah turun kepada orang-orang yang bermaksiat. Oke, belajar, berdoa, pelan-pelan, gak ada masalah. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu, bukan dibanding orang lain, dan tinggalkan maksiat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya pernah sakit saat mengalami COVID, tapi nggak sholat. Astagfirullah. Oke. Teman-teman, thank you ya komentarnya. Jadi begini. Allah angkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Mungkin Mbak belum tahu bahwa ternyata ada sholat dalam keadaan duduk dan berbaring. Maka aja dalil shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa telentang. Jadi semakin kita sakit, idealnya semakin rajin sholatnya. Kenapa? Karena kita ingin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. So nggak ada masalah, yang lalu biar berlalu. Karena kita nggak tahu nih, entah saat kita sakit kita meninggal. Nah, meninggalnya kita belum sempat kita bertaubat. Jangankan bertaubat, sholat aja nggak sempat. Karena kita nggak tahu kapan mati kita. Maka idealnya semakin kita sakit, semakin kita mesti dalam keadaan taat. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Bisa jadi itu jadwal matinya kita, ya kan? Semoga bermanfaat. Yang lagi di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya pernah mengucapkan salam 3 kali, tapi tidak dijawab. Ternyata rumahnya kosong. Bisa aja Mbak bercandanya. Oke, tapi ini menarik ya. Kenapa sih mengucapkan salam itu mesti 3 kali? Jadi begini. Ada dalil yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'dzinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian hatta tasta'dzinu wa tusallimu ila ahliha, sampai kalian meminta maaf dan memberi salam kepada pemilik rumah itu. Maksudnya apa?
Kenapa kita mengucapkan salam maksimal hanya boleh 3 kali? Kalau sudah 3 kali, kita tidak boleh lagi untuk mengucapkan salam yang keempat kalinya. Karena bisa jadi ahlul bait itu tidak siap. Entah dia sedang bertengkar dengan anaknya, entah dia sedang zoom dan lainnya. So, teman-teman semuanya, ada sebab kenapa Islam hanya menganjurkan salam maksimal cuma 3 kali. Itulah sebabnya. Semoga bermanfaat ya. Lalu di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham Ustazah. Baik, orang sakit kita wudhukan. Tapi bagaimana kalau orang sakit itu menggunakan pampers? Pampersnya nggak dibuka. Itu gimana? Oke, teman-teman, kalau ada orang sakit, maka dia tidak bisa sholat tegak, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring, ya udah, dia miring ke kanan atau telentang. Persoalannya adalah bagaimana jika orang ini kalau pampersnya masih ada. Jawabannya boleh pakai pampers, yang penting bersih dan kosong. Tapi kalau pampersnya berisi, dia tetap harus dibuka pampersnya, diganti atau tidak pakai sama sekali. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. So, najisnya juga harus dibersihkan ya. Saya selalu teman-teman semuanya, dan yang lalu di sini follow kanal saya ini, dan saya selalu di sana. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sakit Allah segera sembuhkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham ya Ustazah. Saya sering mengucapkan kalimat insya Allah karena belum tahu. Ya, jadi begini, kita mengucapkan kalimat insya Allah itu kalau kita benar-benar suka, pengen, mau, dan rasa-rasanya bisa. Tapi kalau rasa-rasanya males gitu ya, diajak ke rumahnya kita juga nggak pengen, terus diajak main kita juga nggak suka, diajak nongkrong kita juga nggak mau gitu ya. Terus kita mengucapkan kalimat insya Allah kayak gitu kan. Nah itu nggak bisa ya teman-teman ya. Karena insya Allah itu hanya teman-teman dan Allah yang bisa melepaskan janji itu. Misalnya kalau janjinya dari Allah, misalnya nih dilepaskan dari Allah, kita sakit, kita jatuh, kita tabrakan kayak gitu. Tapi kalau sekedar kita males nggak bisa. Jadi lain kali gini aja, seandainya ada yang nanya, ayo ke rumahku yuk, kita bilang kita bilang aja kalau kita nggak mau ya semoga aku bisa ya, kayak gitu aja. Ya semoga aku bisa ya, udah kayak gitu aja ya. Kalau lagi nggak suka, oke. Saya selalu teman-teman di sana. Yang di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Dia guru ngaji cucuku. Mungkin sudah hafal dan sudah paham. Kenapa dia tidak menjawab salamku? Oke, teman-teman, jadi gini ya. Mohon maaf sebelumnya. Jika teman-teman dihadapkan kepada situasi harapan gak sesuai dengan kenyataan, baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang kita nggak kenal, caranya adalah berbaik sangka. Bisa jadi dia tidak dengar, atau bisa jadi dia dengar tapi pikirannya entah lagi kemana-mana. Atau dia dengar tapi ketika dia mau menjawab suaranya kecil lalu kita tidak mendengarkannya. Atau bisa jadi ada asbab dan sebab lain. Pada intinya adalah berusaha untuk tetap berbaik sangka terhadap apapun yang menjadi kita hadapi. Karena itu jauh lebih baik. Dengan kita berbaik sangka, hati kita akan lebih tenang, dan insya Allah kita jauh dari keburukan. Dan insya Allah selama kita berbaik sangka, orang juga akan berbaik sangka kepada kita. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Hati-hati dengan kalimat insya Allah. Pernah nggak kita itu kalau janji sama orang terus kita ngomong insya Allah. Misalnya nih ada yang ngomong ke aku, Nel besok sore ke rumah aku ya. Aku bilang insya Allah. Artinya adalah kalau Allah mengizinkan. Rupanya nih besok sore aku ngantuk nih, males nih, terus aku nggak datang. Terus dalam hatiku ngomong gini, tadi kan aku bilang insya Allah, nggak usah datang Oke. Pada saat itu aku telah tidak menepati janji. Kenapa? Karena insya Allah itu artinya Allah mengizinkan. Allah tuh sebenarnya mengizinkan aku untuk pergi. Aku aja yang males. Maka berarti aku mengatasnamakan Allah atas janjiku. Jadi begini, kalimat insya Allah itu digunakan hanya kalau kita dalam keadaan benar-benar Allah yang melarangnya. Hanya aku dan Allah yang bisa menghalangi kepergian aku. Contoh aku kecelakaan, itu qadarullah. Ya, atau nauzubillah ya, atau misalnya sakit, itu baru Allah yang melarang.
ya, atau misalnya kita jatuh dari pohon, itu Allah yang melarang. Tapi kalau sekedar kita males, nggak bisa kita mengatasnamakan insya Allah. Jadi insya Allah itu ibarat janji kalau Allah mengizinkan. Jadi lain kali kalau nggak bisa teman-teman untuk datang, atau nggak mau, males, atau nggak mood untuk datang, bilang lihat besok gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham teman-teman semuanya. Kalau pengen belajar dengan baik, jangan lupa doa ya. Doanya adalah Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Atau doa lainnya adalah Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, karuniakan aku pemahaman. Atau bahasa lainnya boleh Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Belajar itu butuh usaha. Nah, salah satu usaha dari belajar adalah berdoa. Suatu ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Malik, bagaimana caranya aku rajin untuk aku gampang untuk menghafal? Kata Imam Waqi, tarkil ma'asi li'anna ilma nurun wa nurullah la yahdi lil asi. Bahwa banyaklah menuntut ilmu dan tinggalkan maksiat dan cahaya. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya nggak akan pernah turun kepada orang-orang yang bermaksiat. Oke, belajar, berdoa, pelan-pelan, nggak ada masalah. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu, bukan dibanding orang lain, dan tinggalkan maksiat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita ulang lagi yuk. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat, kita disunahkan untuk berdoa. Nah, misalnya dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, pokoknya kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, doa apa yang paling mustajab? Ya maksudnya yang paling baik lah ya, yaitu setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, teman-teman baca Allahumma rzuqni makhraja. Usahakan baca 11 kali, artinya ya Allah berikan aku jalan keluar. Doa yang lain juga bisa kok, misalnya subuh Rabbana atina fid dunya, zuhur Rabbi habli minas solihin, nanti asar Allahumma rzuqni makhraja, kemudian maghrib nanti bacanya Rabbana zolamna atau setelahnya. Jadi boleh nggak doa itu pakai bahasa Indonesia? Jawabannya boleh aja, tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Saya selalu teman-teman semuanya. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya teringat sebuah dalil. Qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Gak usah berbuat baik, gak usah sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Teman-teman berhenti menyebut-nyebutkan apa yang kita berikan. Kadang-kadang begini, setan itu nyata. Kita berbuat baik dengan orang, lalu kemudian orang itu baik sama kita berbuat baik lagi, dia baik sama kita lagi. Suatu ketika rupa-rupanya dia berkhianat. Ketika dia berkhianat, apa yang kita lakukan? Ketika dia berkhianat, kita menceritakan dia kepada orang lain. Lihat tuh, kemarin aku baik dengan dia, sekarang rupanya dia jahat loh, padahal aku udah baik loh, apapun yang dia mau aku kasih loh. Kita kemudian menyebut-nyebutkan kebaikan kita, padahal bisa jadi kebaikan kita itu udah dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, tapi kita tetap menyebutkannya. Jadi hati-hati ya teman-teman, lebih baik tidak berbuat baik daripada berbuat baik tapi menyebut-nyebutnya ya. Semoga bermanfaat, semoga kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.